dari Vietnam itu ganteng-ganteng. Coba itu yang sering ngegibahin gue, udah kelihatan kalau itu gatel. Amit-amit jabang bayi, ya Allah. Iya. Aku tuh gimana ya, guys? Aku tuh kalau ngelihat orang ganteng ya, kecuali Lee Jong Suk ya. Pokoknya kecuali Lee Jong Suk. Kecuali Lee Jong Suk. Entah itu ada banyak loh, guys, teman-temannya sudah ketemu ganteng-ganteng ya. Kayak Jin, kayak Zack, kayak suamiku sendiri itu juga termasuk ganteng. Terus kayak Tuan Villa, Tuan Tai, itu kan ganteng-ganteng juga kan. Tapi aku biasa aja. Kenapa Mie dengan Lee Jong Suk? Beda aja kalau sama Lee Jong Suk tuh gimana ya, guys? Gak usah dibaca. Biarin aja itu. Gak usah. Biarin aja, memang sengaja gak aku blok. Biarkan jadi sampah di sini. Gak apa-apa. Aku mau ngelihat aja. Jangan dibales. Gak usah diblok. Diliatin aja. Hitung-hitung kan transfer pahala. Ya dong. Kalau udah di akhirat, ntar di neraka paling bawah, biarin aja. Transfer pahala. Aku nggak mau ngeblok, guys, karena aku mau nyari pahala. Aku mau nyari pahala. Iya, nggak apa-apa. Panas-panasin Dek Murni, nggak mau. Nggak apa-apa. Ayo dong, lagi dong Murni. Kok nggak komen lagi sih? Kesan pertama lihat Papi gimana, Mi? Jujur ya, guys, waktu pertama kali aku ngelihat Dat Villa itu ya biasa aja. Waktu di Bali itu ya biasa aja kan. Memang aku kan memang nggak cinta ya. Maksudnya tuh pasti Dat Villa udah cerita itu. Pasti udah. Jadi tuh video tuh dulu tuh memang nggak ada ceritanya tuh aku suka sama dia, nggak ada. Tapi pernah cerita nggak sih, guys, sama kalian? Pernah kan? Memangnya kita waktu ketemu itu, jadi pernah kan ya? Berarti Papi udah cerita pernah. Jadi tuh memang ketemu itu tuh memang antara persahabatan gitu loh, guys. Antara beda negara, memang nggak ada pikiran buat pacaran, buat deket pun nggak ada itu. Bahkan dulu tuh waktu aku ketemu sama Dat Villa, kepikiran nikah aja enggak, guys. Apalagi pertama, kepikiran pacaran itu enggak ada. Memang aku tuh tipikal orang tuh ya, guys, ya ketemu enggak langsung pacaran. Dat Villa tuh udah deketin aku dari kemarin waktu abis PK itu loh, guys. Dan abis PK itu pokoknya tuh nge-invite aku terus kan ya. Terus dia nge-DM Instagramku gitu toh. Terus aku bilang, aku nggak mau pacaran, kita adik kakak aja. Ada loh semua itu ada di Instagram sebelumnya hilang. Instagram sebelumnya yang hilang itu loh, guys, yang followernya udah 800 juga, 800.000. Aduh, copot. Itu tuh semua kenangan di situ tuh banyak di Instagram yang hilang itu.
Instagram yang hilang itu tuh banyak di situ tuh, mulai Datvilla itu nge-DM-in, nge-teleponin di Instagram gitu kan. Pokoknya tuh risih banget aku dulu tuh kayak gitu. Gak aku balas guys, gak aku balas gitu, gak aku balas gitu dia tuh. Gak aku balas dia itu. Terus apa ya? Dia tuh bilang, dia tuh tanya sama aku, kamu tuh udah punya pacar apa belum, atau deket sama orang lain? Aku bilang, aku tuh nggak punya pacar kan gitu kan. Dulu kan aku kan kontennya sama itu kan ya, sama itulah tahu kan. Terus aku bilang, aku nggak pacaran, aku bilang gitu. Aku memang nggak pacaran. Aku prinsip aku kalau aku belum sukses aku nggak mau nyari pacar. Jadi tuh aku tuh dulu prinsipku begini guys. Aku tuh di sini tuh niat kerja. Di TikTok itu aku niat kerja. Dulu tuh di TikTok itu memang aku tuh niat kerja, niat konten, niat menghibur gitu. Jadi nggak ada pikiran aku cinta-cintaan kayak gitu. Soalnya guys, kalau masalah percintaan aku udah pernah 6 tahun pacaran. Ya, jadi udah bosen yang namanya pacaran. Karena ya disakitin dan lain-lainnya udah 6 tahun itu. Ya aku mau cerita lah ini. Keras sekali suaramu. Iya. Terus keras sekali suaranya itu. Jadi itu kayak gitu guys. Pindah ke kamar Vi. Enak di sini guys. Jadi di sini tuh besar gitu loh. Maksudnya tuh udaranya banyak gitu loh. Jadi tuh waktu pertamanya tuh Datvilla ngechatin aku, ada deket sama cowok nggak, gini kan gitu kan. Terus dia gini, aku mau main ke Indonesia kan, dia gitu kan. Dia kan ngomong, aku pertamanya dipaksa pacaran dulu ya. Nih, enggak dipaksa pacaran guys. Jadi tuh dulu tuh ceritanya gini loh. Dia tuh ngintil. Terus kan aku kan tipikal orang ya guys. Dulu tuh aku tuh enggak, apa sih orang luar negeri kan gitu kan ya guys ya. Jadi tuh apa sih? Kan kayak nggak mungkin gitu loh guys. Tahu nggak sih, nggak mungkin punya pacar itu orang luar gitu loh. Nggak mungkin gitu loh. Jadi gini, aku tuh kayak risih gitu loh. Apa sih gitu loh. Jadi kayak dia tuh ngejar aku gitu loh. Itu fakta ya, fakta itu. Jadi fakta. Jadi kayak Datvilla tuh, ayo gini kan gitu kan. Gini. Terus waktu ketemu itu kan di tempat kopi ya, itulah di situ. Di bandara kan gitu kan. Nah, Tintin Tit itu kan si T itu kan tanya, kamu mau pesen apa, kan pakai bahasa Inggris kan. Nah terus aku bilang, aku pesen, dan aku nggak tahu di toko, di tempat itu tuh rasanya lemon itu, aku jujur ya jarang yang namanya jadi di situ tuh aku pesen lemon tea-nya di situ, asem guys. Wasem banget di situ sumpah. Terus pokoknya ini kan cerita-cerita aja ya guys ya. Kita kan saudara gitu loh guys. Nah, terus ketika udah ketemu di situ toh. Nah, si itu tuh nyosor terus guys. Itu maksudnya tuh kayak, ya kan mungkin dia kan nggak tahu kan. Jadi pegangan tangan dan lain-lain itu menurutku wajar ya, tapi jangan dicontoh. Gak boleh dicontoh ya buat teman-teman. Buat teman-teman gak boleh dicontoh ya. Contohlah yang baik-baik aja. Yang buruk-buruk buanglah aja. Ya, jadi kan kita kan sepupu. Enggak, suruh minjemin 100. Pokoknya tuh gitu. Terus dia kan dia tuh sebenarnya takut guys. Mau gandeng tangan itu dia takut. Dia tuh mau ngerangkul dan gandeng tangan. Dia kan pertama kali ngerangkul kan aku giniin kan gitu, jangan, kan aku bilang kayak gitu kan. Terus dia
dia takut megang tangan gitu kan. Terus kita ngobrol guys, kita malamnya itu kan kumpul satu kamar, kumpul kebo enggak. Jadi Mas Adi tuh kamarnya nggak tahu ya, itu tuh jauh ya. Aku paling cewek, kamarnya paling jauh sama cowok-cowok guys. Jadi Mas Adi, Datvila, terus siapa itu ya itulah pokoknya. Itu tuh ke kamar yang di ujung. Nah aku itu yang depan, deketnya lobby guys, deketnya lobby. Dan tahu nggak ya, kamarnya itu kan gede banget ya di situ kan ya, gede banget. Terus apa namanya, kan itu ada grup ya, di situ ada grup, kayak di situ ada grup WhatsApp kalau nggak salah, di situ ada grup. Terus mereka itu main, termasuk Mas Adi, main ke kamar aku, live bareng guys. Kita itu live bareng di situ tuh, jadi kayak ngonten bareng di kamar aku. Tahu nggak, mereka itu tidak bertanggung jawab ya, sudah memodal-madelkan selimut, abis itu makan pop mie, abis itu ditinggal. Jadi dia tuh ketika ke kamar aku tuh meninggalkan sampah. Mereka semua cowok-cowok itu meninggalkan sampah di, ya pokoknya tuh pokoknya mereka itu kalau datang ke kamar aku ya bergantian dong mas gitu. Enggak. Jadi di situ tuh kan, di situ ada pawang surga tuh banyak. Ih cewek kok gitu. Orang kalau mau kumpul kebo nggak mungkin live ya guys. Nggak mungkin. Di situ nggak ada yang nggak live, itu live semua. Mas Adi, Datvila, aku live semuanya. Karena apa? Kita lagi bermain di situ. Di situ tuh kita lagi bermain, terus kita ngobrol-ngobrol kan ya pakai Google Translate ya. Kita ngobrol-ngobrol pakai Google Translate, terus kita itu mainan apa sih kemarin itu? Ya bikin konten gitu loh guys. Bikin konten dan lain-lain di situ. Bikin konten dan lain-lain di situ. Terus tiba saatnya, jadi ceritanya gini. Sebelum dia ke Indonesia, kita itu udah janjian. Jadi Datvila mau bikin MV main-main Kiko M. Terus aku juga mau bikin MV Koem Dai. Jadi kita itu barter. Tahu nggak sih kalian barter? Konten kreator pasti tahu lah barter gitu. Jadi aku langsung telepon kan studio yang ada di Bali. Aku langsung nyari tuh studio yang ada di Bali kan gitu kan ya. Kalau di Madiun kan ada. Nah aku langsung nyari studio yang ada di Bali. Oh ada di sini nih. Udah aku udah dapet tuh studio di situ. Thank you Bang Inisial gitu. Terus kencang kali itu mulutnya cow. Serah my friend gue kagak my friend. Terus ceritanya sampai mana tadi, lupa. Sampai mana tadi? Oh iya, terus kita rekaman kan di situ kan. Nah, ketika kita nyanyi Koem Dai itu guys, aku sama Datvila itu kan ya di studio. Ketika kita nyanyi, tahu nggak? Orang studionya bilang, kok dia salah-salah terus, dia dari mana kan gitu kan. Dia tuh dari Vietnam. Lah dia dari Vietnam, bahasanya dia kenapa dia salah-salah kan gitu kan. Dia tuh mau rekaman itu salah-salah terus, sedangkan aku kan udah hafal kan. Jadi mulai kan dia kan nyanyi, awalnya kan dia, terus habis itu kan aku. Terus habis itu dia, terus aku gitu loh guys. Jadi kayak rekamannya beda suara, grogi mungkin sih kayaknya. Dia itu salah, intro harusnya udah masuk,
dia belum masuk yang pertama. Terus yang kedua salah lirik. Terus yang ketiga harusnya nyanyi dia diem. Jadi kayak gitu. Terus abis itu jadiannya kapan nih? Enggak ada jadian itu di Bali. Cuman timbul rasa suka. Belum jadian guys. Aku mah tidak gampang. Ya, belum itu. Itu belum jadian. Dia belum mengungkapkan rasa jadian. Belum. Jadi dia itu ketika mengungkapkan, jadi semua orang kan pada menghujat dia kan guys ya, gara-gara dia mau nge-publik kalau dia sebenarnya sudah punya anak, terus dan lain-lain. Dia kan bilang kayak gitu. Dia bilang aku kan agak shock ya guys ya, aku kan agak shock ya. Terus aku kan pikirku gini, ya juga sih nggak apa-apa lah, kenapa juga kan kembali gitu. Itu banyak yang hujat, ternyata Datvira tuh bohong gini-gini kan. Buat teman-teman ya, jadi setiap orang itu punya privasi. Tidak semua orang itu mengumbar-ngumbar privasi orang lain, privasi sendiri. Itu nggak mungkin kalau memang itu tuh privasi. Jadi aku nggak mau publik itu tahu gitu. Jadi aku tuh mungkin itu privasi karena aku bilang gitu. Aku bilang it's okay, nggak masalah, kita berteman kan gitu. Tapi gini, dia tuh mengutarakan cinta ketika malam harinya. Sebelum dia ngomong ke publik, dia ngomong aku dulu. Jadi itu dia mau nyeriusin aku ya guys. Jadi sebenarnya aku belum pernah ngomong sama orang-orang karena aku memang mau serius sama kamu. Itu udah aku tuh, tapi masih belum ada rasa masa sih pacaran sama orang luar negeri gitu ya. Jadi kayak aku tuh kayak gini, pacaran sama luar negeri kayak gimana, terus gini. Aku kan nggak tahu ya guys ya, bahasanya juga nggak ngerti kan gitu kan. Udah kayak gitu guys, udah kayak gitu, nggak mau aku bilang gitu kan. Yakin, iya memang kayak gitu, dulu tuh kayak gitu. Dulu tuh banyak toksik ke dia. Terus aku tenangin sama dia, udah nggak apa-apa kan, lagian juga kamu kan juga mungkin butuh privasi. Orang-orang tuh mungkin merasa kamu itu membohongi publik. Sebenarnya kamu bukan berbohong, tapi lebih ke privasi. Tidak semuanya itu harus diumbar, karena memang kenyamanan anak, apalagi kan anaknya kan masih di bawah umur. Takutnya kalau dia ada masalah kena imbas anaknya, makanya itu di privacy gitu loh teman-teman. Jadi itu dulu aku nenangin dia, gak apa-apa kalau mereka gak nerima, aku nerima kok. Maksudnya nerima sebagai teman ya guys, itu nerima sebagai teman. Dan itu tuh belum ada namanya itu. Jadi aku tuh mau apa namanya, maksudnya dia tuh mau ngajak pacaran gitu loh guys. Terus aku bilang, aku jujur sama dia, jujur ya, aku tuh sebenarnya trauma sama cowok, aku bilang gitu. Yang pertama, aku tuh udah pernah pacaran 6 tahun kan gitu kan. Terus pokoknya tuh saling jujur-jujuran gitu loh sama Datvira itu. Tapi dia tuh cerita ke aku dulu sebelum di publik sama teman-teman, karena mungkin nanti bakal dikorek. Nanti bakal dikorek sama orang-orang itu. Terus jadi dia tuh cerita ke aku dulu gitu. Kalau rasa kecewa sih enggak, karena kan memang kembali lagi ke itu, kembali lagi ke ya. Terus abis itu kan, sampai mana tadi ceritaku guys? Aku sama tidur dulu lah aku guys. Kayak mana aku cerita? Macam orang kesurupan.
papi jujur sama kamu ya. Terus habis itu jujur kan gitu. Terus aku ngomong sama dia, aku tuh masih trauma pacaran, aku lagi nggak mau pacaran, aku jujur sama dia. Terus aku habis itu ngomong, aku tuh punya ibu, bapakku udah nggak ada, aku bilang gitu. Jadi aku itu menghidupi keluarga, kerja di TikTok juga, nge-live, terus aku juga punya YouTube kan gitu kan. Aku masih banyak tanggungan juga kan gitu kan. Terus apa namanya, masalah orang-orang tuh bilang Vidya mau sama Datpila karena Datpila kaya. Kalian tuh salah. Datpila tuh dulu nggak punya. Dia tuh nggak punya dulu tuh. Mobil itu kan baru, yang Mercy yang merah itu baru. Jadi dia tuh nggak punya apa-apa dia kan. Terus aku pun juga sama. Jadi kita tuh perintis ya, perintis. Terus kalau ada yang bilang, terus waktu aku banyak hujatan itu gara-gara aku dikasih iPhone 13 itu loh guys. Mampus aku dikasih ini. Aku nggak mau itu guys. Aku tuh nggak mau. Aku jujur, aku tuh nggak mau sama sekali itu iPhone. Itu nggak aku pegang sama sekali. Terus ditanya sama dia, ini kalau bikin fotonya bagus gitu pakai iPhone ini. Kan aku kan pakainya iPhone 12 ya guys ya. Aku kan pakainya iPhone 12. Sedangkan dia iPhone-nya, aku tak cerita dulu lah Caw. Iya, terus dia itu kan HP-nya rata-ratanya kan dia kan 13, sedangkan aku kan pakainya Samsung sama iPhone 12 waktu itu. Ya, waktu itu. Terus ini aku sambil ngelihat atas sambil mengingat-ingat masa lalu ya guys ya. Terus aku tuh ngomong, aku jujur ya aku nggak mau pakai. Nah, tak balikinlah ke dia. Dos blok apa itu? Tak balikin ke dia. Ternyata kalau orang udah ngasih dibalikinnya marah. Aku balikin, aku bilang aku nggak pantas, aku nggak mau aku. Terus aku bilang aku bisa beli sendiri suatu saat nanti. Suatu saat nanti kan ku jadikan gitu. Iya, dia marah guys, dia marah. iPhone 13-nya aku balikin ke kamarnya gitu, ke kamarnya. Waktu itu guys kita pindah ke villa yang kita mau syuting itu loh, lagu Koemda itu loh guys. Itu villa apa ya, lupa aku guys. Nah, di villa itu tuh sumpah guys, kamar mandinya terbuka yang ada kodoknya itu loh guys. Kalian tahu nggak sih, inget nggak sih? Aku waktu mau ngising lagi ada kodoknya. Untung ada Datpila sama Mas Adi di kamar. Itu villa itu yang ada kodoknya lah. Aku balikin itu iPhone 13 itu aku balikin di situ. Terus marah guys. Satu hari itu kita nggak ngomong, kita nggak ngobrol sama sekali. Dikira terus dia tuh gini loh, ini tuh hadiah buat kamu gitu, kamu pantas dapetin ini karena kamu itu udah bantuin aku. Maksudnya tuh kayak kita itu naik bareng gitu loh. Jadi itu kayak effort buat kamu gitu loh guys. Yang ada kodoknya di WC itu loh. Iya, jadi tuh kayak aku kan balik itu kita tuh seminggu ya kayaknya di Bali itu ya. Terus habis itu ke Madiun. Iya, terus dia ngambek guys. Terus aku bingung kan sama Mas Adi. Kipi ya Mas Adi. Nah, besok paginya aku minta maaf. Udah minta maaf, jatuhin HP lagi. Double kill rasanya. Jadi aku reward me. Ya. Jadi tuh ceritanya aku pagi itu guys. Pagi itu bangunin dia. Kan kamarnya kan nggak itu. Aku jadi penyelundup guys.
aku tuh nangis guys, itu ceritanya. Jadi tuh kan aku kan nggak bisa tidur tuh malam-malam tuh. Terus ini bukan aku nyelundup pas malam-malam ya, paginya kan kita mau konten berenang lagu Koemda itu loh, yang pakai baju merah itu loh guys. Itu kan kita kan abis mandi udah dandan nyemplung lagi ke itu, ke apa, ke kolam yang ada itunya, yang ada makanannya itu loh guys, makanan yang ada di dalam tebo itu ya, bukan air terjun, yang di kolam lagu Koemda yang kita muter, yang kita jalan di itu loh guys. Terus aku kan ketok-ketok tuh, dia belum bangun, padahal kita janjiannya tuh jam 8 pagi, karena biar pagi apa ya itu namanya ya guys ya, yang pagi-pagi itu loh pokoknya jam 7 kalau nggak salah, lupa aku tuh bangunin dia, terus HP-nya itu sama dia waktu aku diletakin di kamarnya nggak dipegang sama sekali, nggak itu, maksudnya dia tuh udah nggak ngehubungin aku, pokoknya tuh udah gak ngechat aku, komen-komen gak dibales, gara-gara HP-nya aku balikin. Ya terus paginya kan aku minta maaf. Nah aku kan megang HP-nya kan, ngecek kamera sebenarnya itu guys. Aku tuh mau ngecek kamera gitu kan, perbedaan kamera iPhone 13 sama iPhone 12 Pro di Android. Terus abis itu merucut guys tanganku guys, pecahlah sudah itu kamera bunder-bunder 3 di belakang HP itu loh guys. Nah terus kan dia lagi mandi tuh, itu nggak mandi bareng loh ya, tak tutup ya. Terus aku tuh kan, itu kan sebenarnya kan aku mau bikin konten YouTube tuh. Itu tuh aku datang ke dia mau minta maaf, terus mau bikin konten YouTube. Pokoknya serba konten di situ. Kita kan menghabiskan waktu untuk konten karena kita kan perintis. Jadi biar kita tuh mengabadikan momen-momen waktu HP-nya pecah kan gitu kan. Ada yang mengabadikan momen HP pecah. Terus di situ aku kok ada kepikiran gini, gimana ya ceritanya kalau HP-nya pecah. Alhamdulillah lah di situ kurekam guys, di situ kurekam. Jadi aku ini HP-nya gimana gini-gini kan gitu kan ya. Terus ya udah nggak apa-apa, beli aja lagi, jangan nangis kan gitu kan, beli aja lagi gitu kata dia. Terus habis itu tapi ini mahal loh kan gitu. Habis itu kan cuman untung kacanya doang guys, lapisan kacanya, terus dibuang sama dia. Terus aku kan gini, itu aja HP iPhone 13 nya dipakai aja, itu nggak usah beli, itu kan buat kamu. Oh ya udah aku minta maaf ya, ini aku ambil lagi. Ternyata tuh kayak orang luar negeri tuh minta, terus minta kita itu dibeliin, nggak minta kan, kita dibeliin, terus kita nolak pemberian, itu nggak tahu marah. Terus disun ya, nggak berani dia mencipa aku. Ya kecewa, Tuan Takur. Terus diseruput bun-bunnya ya, iya. Aku tuh tipikal gini loh guys, cewek yang apa namanya tuh, aku tuh mau dihargai gitu loh guys. Jadi tuh kayak di mata cowok itu kan cewek minta ya, di mata cowok tuh cewek tuh selalu tukang minta-minta gitu loh. Makanya aku tuh mau membuka, nggak semua cewek gue kagak minta kali, aku tuh kayak pengen kayak gitu loh guys. Jadi aku tuh nggak pernah, aku tuh pacaran ya dulu tuh sama mantanku itu, pacaran tuh nggak pernah aku minta-minta guys, nggak pernah aku tuh mau menjadi cewek yang jual mahal gitu loh.
aku tuh paling trauma dikasih terus diminta lagi aku. Harga diri. Iya. Pacarmu yang minta-minta, nggak ada. Udah aku tinggalin dulu kalau aku masih pacaran minta-minta cowok lagi matre banget. Nggak mau aku. Setidaknya itu harus kayak apa? Bayarin gitu loh. Tapi kita itu sebagai itu ya gantian lah, kemarin kan kamu bayarin, sekarang aku gitu. Iya, tinggalin ya cowok minta-minta. Buat cewek-cewek ya kalau cowok minta, tapi kalau suami itu kan aku yang memang ngasih, jadi nggak minta. Minta sih sebenarnya. Enggak sih, aku selama aku di Indonesia kan aku kan di Vietnam kan nggak ngeluarin uang kan, jadi kerjaku tuh ya buat ku simpen gitu loh guys. Nah selama di Indonesia tuh ya pakai uang aku, kalau di Vietnam pakai uang dia gitu. Bingkai avatar cantik. Biasa aja. Kok beda yo guys? Di sini tuh warnanya biru. Kalau sudah dipencet itu beda. Itu apa itu? Itu apa itu? Seperti itu loh guys. Itu baru toh bingkainya. Kapan jadiannya Mi? Jadi jujur ya, itu tuh nggak ada kata jadian sih sebenarnya kita itu. Kita itu nggak ada kata jadian. Waktu di Bali tuh nggak ada kata jadian itu guys. Cuman timbul rasa suka. Paham nggak sih guys? Kalian tuh kayak suka sama orang tapi kalian tuh nggak jadian. Itulah pokoknya. Nggak tahu kalau ditanya kapan tanggalnya jadian, nggak tahu aku. Pahami? Ya kayak gitu. TTM nih, iya kayak gitu. Jadi kayak timbul rasa suka, nyaman, tapi nggak jadian gitu loh. Terus abis itu kita kan ada masalah putus itu kan, karena memang perbedaan yang sangat banyak. Kalau diteruskan kan bisa sakit hati nanti. Kan kita sama-sama keras kepala ya. Jadi dulu tuh kita sama-sama keras kepala, terus pokoknya pisah gitu loh, putus gitu. Kita putus. Terus aku bilang aku mau fokus sama kerja, terus dia juga nggak tahu lah. Di situ ngalir aja kayak air. Ya bener sih, ngalir aja kayak air. Dulu tuh juga aku nggak tahu kalau sampai nikah gitu loh sama dia. Terus ceritanya balikan, itu nggak ada kata balikan. Iya. Jadi ceritanya itu deket ya biasa aja ya guys ya. Kayak canggung gitu loh guys, canggung. Jadi kayak kita itu pertama kali ketemu, padahal udah putus ya. Udah putus. Terus kayak pertama kan ketemu lagi. Itu kayak pertama ketemu gitu loh guys. Jadi kayak canggung gitu loh. Terus ketika udah kayak canggung gitu, terus dia ngobrol baik-baik sama ibuku. Yang pertama kan dia ngobrol sama ibuku, meskipun pakai Google Translate kan ya, ala kadarnya. Itu ngomong sama ibuku, terus dia bilang, ibuku tuh bilang, dulu tuh inget banget aku, nyapa toh le jadi kayak masalah apa ngono. Tapi tuh dulu waktu ngobrolnya itu dulu lah pokoknya itu. Terus ya aku kan ngomong banyak perbedaan budaya, agama, suku dan lain-lain. Terus keras kepala, beda pendapat dan lain-lain, banyak pokoknya. Banyak perbedaan yang tidak bisa disatukan. Terus kayak kita belajar menjadi dewasa lah gitu lah guys. Berjalannya waktu kan memang dia memutuskan
pengen belajar gitu. Belajar apa, kan aku kan nggak nyuruh kan ya guys. Jujur, yang pertama aku tidak nyuruh, dia kemauan sendiri. Terus mulai dia tuh pengen sunat, tuh sunat kan, ngapain kamu sunat, kan aku bilang kayak gitu. Kak, tujuannya buat nikah, aku ogah aku. Gitu. Jadi tujuannya gak apa-apa, aku kan mau belajar. Nah ternyata terus waktu aku itu ke mana itu, ke Mekah. Waktu aku ke Mekah itu sama ibuku, aku kan doa di situ di Ka'bah tuh. Aku tuh yang di doa yang aku sebut jujur namanya Datila. Jadi tuh waktu perpisahan itu membuat kita itu saling belajar. Waktu dulu itu aku tuh waktu di dalam di Ka'bah itu kan ya, di sholat di situ, sholat sunnah 2 rakaat itu di Ka'bah. Terus aku tuh bilang, ya Allah, kenapa ini ada satu laki-laki, kenapa dia harus balik lagi? Aku bilang gitu. Kenapa harus balik lagi gitu loh. Kita tuh berbeda agama, beda apa, beda banyak kan gitu kan. Aku bilang, ya Allah, jika memang dia jodohku, dekatkanlah. Tetapi bila jika memang dia bukan jodohku, maka jauhkanlah secara perlahan. Aku tuh dulu kayak gitu. Terus waktu aku di Masjid Nabawi ya, waktu di Masjid Nabawi, terus abis itu di Jabal Rahmah. Tahu kan, buat teman-teman yang pernah ke Jabal Rahmah itu, yang tempatnya Jabal Rahmah yang di situ memang bener-bener tebing-tebing semua, nggak ada sinyal sama sekali di situ. Jarang ada orang bisa telepon di situ karena memang nggak ada sinyal guys. Di situ memang bisanya ya kita foto-foto, nggak ada sinyal sama sekali di situ. Jabal Rahmah itu nggak ada namanya sinyal satu tuh, nggak ada. Disitulah aku datang di situ. Ketika aku ke batu-batu di situ kan ada batu-batu di situ. Itu kan pertemuan antara apa namanya Nabi Adam dan Hawa kan di situ kan. Di situ. Maaf ya guys kalau aku salah ngomong. Agamaku minim. Jadi di situ pertemuan antara Nabi Adam dan Hawa di situ. Di situ tuh memang bener-bener nggak ada sinyal guys. Di situ aku memang bener-bener nggak ada sinyal sama sekali. Masuklah ke situ. Aku Bismillahirrahmanirrahim. Di situ tuh memang aku tuh jarang banget yang namanya main TikTok dan lain-lain. Aku tuh jarang banget di situ. Aku ibadah pokoknya di situ. Terus ketika sudah di situ, aku tuh baru maju ke selangkah, ada telepon. Talalala, enggak. Ada telepon di Messenger ada telepon tuh di situ. Terus aku kaget, guys. Kaget di situ. Enggak boleh minta-minta di situ, musyrik fi, itu cuman batu. Yang minta di situ siapa? Di situ tuh aku kan belum kelar, kalau ngomong itu belum kelar. Di situ tuh aku nggak minta, di situ tuh aku baru masuk kan ya. Makanya kalau orang belum cerita tuh jangan di komen dulu. Jadi aku tuh di situ gini, ya Allah, aku telah sampai di sini, aku bilang gitu kan ya. Aku telah membawa ketika bertemunya Nabi Adam dan Hawa di sini, dan aku membawa ibuku kan gitu kan. Belum selesai ceritanya. Simak dulu. Terus di situ telepon lah, di situ ada telepon berbunyi. Bergetar karena nggak ada nada dering ya guys, bergetar di bulu domba aku nggak. Tas aku yang kalau mau umroh kan ada tas buat umroh gitu kan guys ya, kotak yang aku buat wadah mie itu loh guys. Itu bergetar. Terus disitulah
Itu di bulan Desember. Datvila ngasih tahu, aku lagi di masjid. Ngapain kamu di situ? Aku bilang, ngapain kamu di situ kan gitu kan? Terus aku bilang gitu guys, kan itu agak putus-putus kan sinyal di situ, kan memang nggak ada sinyal di situ. Di situ tuh nggak ada sinyal sama sekali, itu tuh putus-putus. Dia bilang, Vi, aing ngadai kan gitu kan. Dia bilang kayak gitu di depan masjid itu guys, yang di Hanoi. Terus dia sampai sama bawa sertifikat. Kan aku nggak mudeng ya di situ. Aku tuh tidak mudeng sama sekali. Oh alah iya. Terus abis itu foto dulu dong buat kenang-kenangan di sini, karena di sini nggak ada sinyal. Aku tuh tapi nggak ngomong bahasa Vietnam karena aku nggak tahu. Cuman aku ngomong, hey Datvila, ayo kita foto dulu, screenshot kan gitu kan. Tapi aku jawabannya kayak aku harap ngomong kayak gitu loh guys. Kan kenapa lo guys?